Amma badu, langsung aja kita ke talim. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur tentunya kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kodrat iradatnya juga rahmatnya kita masih diberi waktu untuk bisa bertolabul ilmi di bulan Syawal ini, bulan yang penuh dengan rahmat dan kemuliaan. Selanjutnya hadirin jamaah ikhwan akhwat YMA, kulum minal ladzi nasyaraku bihadal hadatihi bisifatihim talaki kanu aidan min jamiati ikhwan akhwatan mubasyaran ulaika ladzi yaqra'una bisyaklin ghairi mubasyirin yaisun abrawasyairi tawasul li istimi'ali asyaidatul talimi ukul rahimahumullah. Semuanya baik yang hadir langsung maupun tidak langsung dirahmati Allah. Di pertemuan hari ini Al-Fakir yang lemah ini kita coba bahas suatu kajian yang boleh dikata kajian ini untuk ulama-ulama tabligh umum jarang dibahas. Entah susah, entah nggak mau, entah nggak berdasar. Nah, yang membuat heran ya. Padahal termasuk kajian dasar. Mukadimatun si almi mantikul islami, yaitu suatu dasar ilmu logika ya. Ilmu mantik itu ilmu logika. Karena kalau kita tidak mendasari ini, semuanya dipasrahkan aja. Allah itu di langit ya. Kita doa tawakal aja ya. Pas nggak makmul tawakal lagi, sudah itu nangis ya, gitu kan gitu ya. Masya Allah, ini perlu kita pahami. Jangan-jangan taklim kita, doa kita itu karena nggak berdasar syarat dan ilmunya. Itu ada di satu kelompok bidang yang disebut ilmu mantik ya. Makanya ilmu ini jarang dibahas ya, mungkin karena kesulitannya. Sifatnya memang ilmu ini banyak kecenderung kepada sifat-sifat penjabaran akademis. Dan ada pula yang mengharamkannya ilmu ini. Karena sebab ilmu ini katanya berangkatnya dari Yunani, sebetulnya salah ya. Kemarin udah kita bahas beberapa sandaran ilmu mantik ini ya, ya. Kenapa ilmu mantik itu seolah-olah tidak dalam Al-Quran. Jadi memang kita dibebaskan untuk mencari Tuhan ya, tanpa berdasar melalui sandaran dalil. Setelah banyak yang nyasar, mengapa Tuhan menurunkan wahyu gitu ya, baru kita paham ternyata Tuhan itu begitu ya. Kemarin kita bahas dengan 13 surat, itu dasarnya ilmu mantik ya. 13 surat itu silakan baca surat yang terakhir. Kasih tahu Ustaz surat yang terakhir kemarin yang 13, silakan kasih tahu, suruh baca. Anda ingin tahu dibaca enggak? Dasar mantik itu ada 13 di Quran. Yang baca yang terakhir aja. Ayat 138. Oh. Ayat 138.
Sambung surat yang ketiga. Ali Imran, An-Nabimu. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. Baca artinya dari yang surat terakhir sama ketiga tadi. Dan di waktu malam, maka apakah kamu tidak memikirkan? Hai ahli kitab, mengapa kamu membantah tentang hal Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim. Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak berpikir? Itu Ali Imran kan? Iya. Wahai orang yang pintar gitu ya, membaca Quran. Maka kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim, tentang bantah Ibrahim itu pengertiannya mencari Tuhan kan? Padahal sudah diturunkan di Taurat, Injil, ya. Kecuali setelah Ibrahim dikasih wahyu seperti itu. Jadi tetap berpedoman kepada pola berpikir yang sering lepas mengikuti pikiran itu, harus segera korelasinya ke Al-Quran. Sedangkan di ayat yang terakhirnya itu kan disebutkan di sana, Pawi bil laili apalah takilun kan, iya kan? Dan ingat ada di waktu malam itu coba kamu mesti ngapain gitu ya. Jadi amalannya itu cenderung ke malam hari untuk konsep pikiran kita supaya jangan nyasar ya. Ini yang akan kita bahas, pengenalannya dulu pada ilmu mantik ya. Insyaallah yang kita bahas ini Andong coba permudah ya. Mungkin ulama malas membahas ini karena susahnya ya. Bisa jadi ya. Antum semua ikhwan akademis yang kuliah di UIN, Andong tanya, ada nggak hobi belajar ilmu mantik? Coba tanya. Ada nggak kira-kira hobi ilmu mantik? Agak susah ya. Ilmu mantik itu kayak ilmu nggak berguna kan gitu kan? Ya. Gak usah lah, akal itu kan sudah dari sonanya standar pokoknya gitu. Langsung aja ke sasaran. Memperkenalkan kembali ilmu mantik di kehidupan sekarang menjadi sangat penting. Ini tugas antum. Karena sekarang segala hal diukur secara logika, setuju nggak? Ya. Pak Aka bisa makan kepeng senak dong, kan? Mantik nggak dipakai tuh. Ya. Ikhlas lah, duduk saya, aku pikir apa kok datang seorang nasi kepeng, salah juga apa? Kan?
Jadi semuanya serba diukur dengan logika. Contohnya gini, yang sepele-sepele aja lah. Pas kita memberi nasihat dengan sisi rohani, dipotong dengan hal yang logika. Karena merasa yang paling benar adalah 2 tambah 2 4. Dalam segala hal. Itu kondisi sekarang sedang jadi kayak gitu. Buktinya mana? Kadang-kadang orang ngomong dalilnya mana gitu kan. Ya. Itu larinya ke mantik yang tidak paham. Karena ada kawasan yang logika itu tidak boleh bekerja dalam hal mencari solusi. Tapi bukan tidak bekerja secara fisik. Pikiran juga yang akan bicara, tapi tidak terdengar. Itu ilmu mantik. Ya. Rasa itu berakal juga. Paham ya? Rasa itu mempunyai akal dan sedang berpikir. Berpikirnya akal itu tidak terdengar kecuali oleh orang yang berpikir dengan akal. Iya kan? Tapi ada orang yang bisa komunikasi melalui perasaan dengan perasaan. Contoh, seorang ibu dengan anaknya. Anaknya itu yang tajam kadang-kala, karena ibunya banyak dosa. Tahu-tahu ngocorin susunya aja ya. Betul kan? Pulang dia ibu tuh, oh anak saya pengen susu. Nah itu dia. Nah ilmu mantik ada di Islam itu. Ini jago-jagonya ulama yang betul udah mumpuni gitu. Karena ilmu mantik merupakan ilmu pasti, ilmu logika, serba terukur, seperti halnya numerologi atau ilmu angka. Bukan nggak ada. Kalau numerologi kan angka 2 tambah 2 nggak mungkin 10 kan. Terukur kan. Nah, maka ilmu numerologi juga ada, tapi bagian dari mantik. Ini kalau itu didalamin aja, menyenangkan itu. Semuanya bisa diukur. Udah pergi tanggal berapa? Tanggal 3. Wah hari ini nggak dapat duit, tanggal 4 aja. Wah itu hitung-hitung. Itu yang paling enak kan, asik. Tapi ingat, jangan kebablasan nih. Nanti cocok logi. Iya. Nah, itu kan nggak mau bekerja akli ya. Ya. Awalnya ya, dasar ilmu ini bersumber atau konsepnya dari bentuk pemikiran manusia yang logis. Ada manusia itu serba logis saja. Di antaranya Aristoteles. Ya. Dia bukan penemu. Jangan disebut Aristoteles itu jagonya ilmu filsafat. Belum, tidak, bukan. Mantik dulu dia. Baru dia lari ke filsafat konsepnya. Oleh sebab itu, karena nggak ngerti ilmu mantik, penerapannya secara benar, banyak sekali orang yang mampu berpikir secara logis, sistematis, tetapi tidak menguasai logikanya, tidak menguasai ilmunya dalam namanya ilmu mantik, maka tidak pernah menemukan solusi dalam segala hal. Ngambang aja. Nah Islam ngajarin itu. Penting gak nih ngaji? Penting. Kalau nggak penting udah nggak terusin. Ya kan? Gimana menyelesaikan persoalan secara ilmu mantik dalam segala hal? Itu tujuannya. Dalam memecahkan persoalan. Tapi kalau ilmu pasti diselesaikan dengan ilmu mantik, matematik kita nggak belajar, nggak mikirin, nggak bekerja ke kepala kita, tahu-tahu menggunakan ilmu mantik tetap nggak bisa. Karena matematik adalah ilmu pasti, logika yang murni. Gitu. Di kehidupan sekarang menjadi sulit menemukan segala hal masalah persoalan di dalam kehidupannya kalau tidak ada dasar ilmu mantik. Nah hebatnya ilmu mantik ini seperti ilmu yang Allah ilhamkan kepada seseorang. Ada yang ahli tanpa belajar, namanya dari sononya begitu. Nah, ya ada yang kayak gitu. Ya. Intinya ilmu mantik itu terkait juga dengan akhlak, moral, penempatan di kepala kita itu bersih memorinya.
kalau memori kita itu tercemar, ilmu mantik ngilang. Terkait akhlak ya. Sudah banyak orang menerapkan pola berpikir logis tanpa perlu memahami ilmu logika zaman sekarang. Nah, selanjutnya ketika agama Islam mulai tersebar di Jazirah Arab, ya, kira-kira tersebarnya Jazirah Arab, nah, sampai ke timur, sampai ke Persia itu abad ke-7 Masehi. Ya. Perkembangan ilmu pengetahuan pun epistemologi yang sifatnya mantik, ujungnya ada langsung ke filsafat, mengalami kemajuan yang cukup pesat. Puncak perkembangannya sendiri terjadi pada masa pemerintahan dinasti siapa? Abbasiyah. Ya, tahunnya 750 sampai 258. Ya. Setelah 1258 Masehi ini ya, itu mulai turun tuh keilmuan Islam yang begitu kerennya, hampir menguasai dunia epistemologinya, termasuk mantik dan filsafat. Jadi pada masa-masa itulah terjadi penterjemah yang menerjemahkan ilmu-ilmu filsafat, khususnya filsafat Yunani, ya, dari Eropa ke dalam bahasa Arab. Termasuk diantaranya ilmu mantik atau ilmu logika atau ilmu alat atau ilmu ukur. Nah, ilmu itu cikal bakal terjadinya ilmu matematik, ilmu kimia. Nah, itu pecahan daripada ilmu mantik. Ya. Yang menurut Salahuddin Al-Syafi'i, cendekiawan Muslim yang hidup pada masa itu, ada 2 metode pada masa penerjemahan dari ilmu mantik filsafat Yunani kepada penerjemahannya itu ada 2, ya, ada 2 metode. Itu dilakukan oleh para ulama cendekiawan Muslim, para Muslim. Ada 2 metode. Pertama, antum pilih mana nih? Ya. Menerjemahkan filsafat Yunani ke Arab. Ada 2. Pertama, penterjemahan dengan cara kata demi kata. Ambil satu kata diterjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Penterjemahan model pertama ini dilakukan salah satu oleh namanya Yuhana Al-Bitrik dan Ibnu Al-Naimah yang hidup pada masa Abbasiyah. Itu menerjemahkan banyak bahasa Yunani, Greek itu kepada bahasa Arab, kata demi kata, dalam kitab filsafat maupun kitab mantik. Tebal-tebal tuh bukunya. Penggawanya 2 tadi tuh. Yang kedua, ada penerjemah lagi. Dilakukannya dengan cara memahami secara garis besar sebuah paragraf. Pada pusing nih. Maksudnya paham gak nih? Paragraf itu dipahami secara garis besar dalam satu kitab, ya. Paragrafnya itu dipahami secara garis besar, baru kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadi tidak kata per kata, ya. Metode terjemahan yang kedua ini lebih bagus. Jadi antum kalau punya menerjemahkan buku bahasa Inggris, satu persatu diterjemahkan repot. Diparagrafkan dulu, baru satu garis kalimat dapat. Baru itu lebih enak, lebih benar. Karena satu persatu akan terpotong. Makan, ngejo, dahar, pusing. Iya, betul kan? Kira-kira gitu. Nah, jadi itu lebih bagus dan lebih dipahami ternyata. Karena tidak membutuhkan pencernaan ulang, menyambung kembali kata itu, atau penggunaan istilah baku, nggak perlu lagi. Jadi udah jelas, banyak menggunakan yang kedua, bukan yang pertama. Tapi tahunan yang pertama dipakai juga, akhirnya banyak yang salah mengartikannya. Nah, itu sejarahnya gitu. Nah,
Jadi sudah jelas yang mengembangkan ilmu mantik adalah para cendekiawan pemikir Islam itu sendiri ya. Jadi bukan orang-orang dari Yunani. Orang Yunani itu prinsipnya dagang, diterjemahkan ke bahasa Arab. Ada kerjasama oleh saudagar cendekiawan yang ke arah sana. Ya. Jadi cendekiawan Muslim itulah yang mengembangkan ilmu mantik. Di antara yang melalui paragraf ini, karena banyaknya nggak bisa sebutkan orang. Kalau yang secara kata per kata itu tadi yang 2 tadi, itu tercatat di sejarah. Detail banget Andung ya. Gitu. Kira-kira gitu, karena ini nggak dibahas ya. Andung pokoknya nggak dibahas di luar, Andung capein. Ya. Kalau dibahas orang di luar, Andung nggak mau. Ilmu fikih udah banyak dibahas orang, kan nggak mau dong. Cari fikih sendiri ya, ngopi dulu. Kopi. Nah, gitu. Jangan tidur gitu ya, supaya ngopi. Nah, ini udah mulai pusing ya. Ilmu ini udah mulai. Kenapa Andung dasarkan ini? Ini kok akademis banget ya? Enggak, bukan akademis ya. Memang harus itu pemahamannya. Pengembangan ilmu mantik akhirnya ada 3 kelompok besar. Disebarkan ilmu mantik itu. Bolehlah orang menyebut karena nggak sampai. Kalau Anda kurang bijaksana menyebut itu ilmu filsafat. Tapi akademis itu menyebutnya ilmu filsafat itu. Belum ke filsafat. Itu belum. Itu baru murni ilmu logika namanya. Ya. Nah, jadi kalau antum sekolah, boleh ngedebat dosen. Pak, itu bukan filsafat, Pak. Filsafat belum timbul. Itu ilmu logika gitu. Berani nggak? Langsung nggak lulus antum. Gitu kan. Masa penguji di debat ya? Gitu. Enak kemarin ya, Ustadz Fauji ngaji karena nggak ada murid kan. Gitu. Jadi Andung ajarin debat gitu. Kalau menyebut awal pas masih dari Yunani, penyebaran sampai Jazirah Arab, menyebut filsafat masih kurang tepat. Jadi yang benar adalah ilmu mantik, ilmu logika, ilmu alat, ya gitu. Ada yang menyebut kemudian ilmu alat. Alat apa? Alat supaya bisa berpikir. Ya, itu ilmu mantik. Ilmu yang terukur, maka disebut ilmu ukur. Ya, jadi gini, kalau kita melihat hilal perlu teropong. Kalau kita tidak bisa menggunakan teropong itu kan banyak channelnya tuh, geser-gesernya, itu yang ilmu mantik itu. Nah itu tuh, maka kita percuma aja. Yang dilihat jangan-jangan terbalik. Nah untuk ke depan jadi gede bener hidung kita katanya kan, bingung kan? Kira-kira gitu. Jadi jangan disepelein itu. Ya. Pengembangannya ilmu mantik ini menjadi 3 kelompok besar. Satu, golongan pertama dikembangkan oleh pemikir Islam yang menafsirkan, mengembangkan logika Aristoteles murni dengan lebih detail. Di antaranya siapa? Ibnu Rushd. Dia detail kali, makanya disebut ilmu Rushd ini kayak Yunani banget gitu. Ada bukunya kan, kitab ilmu Rushd. Rusdian lah, kalau orang sana menyebutnya Rusdian. Kalau di sini ilmu Rushd. Yang kedua, dikembangkan dengan ulama yang menerapkan kaidah-kaidah dasar logika secara bersamaan dengan dasar ilmu-ilmu keislaman. Dimasukkan ilmu keislaman, pola berpikir, akhlak Islam. Dimasukkan itu, dicampur. Pola berpikir ala Yunanian tercampur dengan dasar pola Islam. Di antara itu adalah ada yang tahu? Al-Ghazali. Jadi Al-Ghazali sudah memakai metode Qurani. Sampai cara berpikirnya. Antaranya ada 13 itu. Apalah takilun, apalah tafakarun. Ini Quran ya. Apakah kamu merenungkannya? Apakah kamu bisa mengingatnya? Apakah kamu bisa memahaminya? Apakah kamu berpikir? Kan Tuhan mengetes ke situ. Gua kasih kok otak, kamu nggak pikir katanya. Sekali kamu pikir nyelonong aja, motong-motong. Nah, kan dasarnya gitu. Kemana ngaji dia? Yang ketiga, golongan ketiga, ulama yang secara gigih mengembangkan, membela eksistensi logika Aristoteles. Di antaranya Ibnu Sina dan Al-Farabi. Itu
ngedewain Aristoteles. Enggak dijadiin nabi, beliau ini muslim. Tapi tetap langsung larinya ke Aristoteles. Al-Ghazali enggak. Langsung mentok ke Quran. Nah, ya. Begitu sejarah singkat perkembangan ilmu mantik dari Yunani ke Jazirah Arab. Clear satu bab. Selesai tuh kajinya. Udah selesai. Mau dipanjangin pendekin terserah antum, bodoh teuing gitu, mau jadi duit panjang, mau kita tebelnya setebel pun enggak. Kan udah. Jadi sejarah ilmu mantik sampai di Arab berkembang kita udah clear kan? Udah. Jadi satu bab itu misalnya satu semester biayanya hampir 2 juta kan? Iya kan? Di sini berapa menit aja ya? Alhamdulillah. Jadi kesimpulan itu, Ibnu Rusyid arahnya kemana? Al-Ghazali mentoknya kemana? Iya kan? Nah, kembali lagi Ibnu Sina, Al-Farabi, udah di Al-Ghazali sampai ini tetap aja sandarin lagi ke Yunani. Maka konvensional. Itulah yang hadir kemana-mana ilmu filsafat. Ya, paham sampai sini? Kalau nggak paham tunjuk tangan. Ini poin dasar nih untuk ilmu filsafat. Ya. Cepatlah dong kajinya gimana menggunakan utak awak. Ketika itu mantik kan itu kan, supaya bisa menyelesaikan persoalan. Ya, tunggu dulu dong. Ya. Oh, ini jangan terburu-buru ke sana ini. Kaji main cepat aja. Awak kan ada utak, tapi awak kok bisa menyelesaikan utang nggak jauh berpikir gitu. Nggak kayak situ dong. Ya. Karena ini cetek banget ya. Tujuan memahami ilmu mantik, ada yang bisa jawab? Itu dulu. Tujuannya apa sih? Coba simpulkan tuh. Tujuannya apa? Kita kan dikasih ini, anu bantu sedikit beranalisa ya, interaksi aja supaya cerdas. Kenapa tujuan oleh ulama-ulama cendekiawan Muslim? Ilmu ini diambil dari Yunani, tujuannya apa sih? Bukankah ada hudan itu di Quran? Tujuannya apa? Kenapa sampai dikembangkan begini? Agar kita sebagai manusia terhindar dari kekeliruan, dari salah, dan kemudian dapat memahami pengetahuan yang benar. Paham nggak? Supaya kita tidak keliru dalam ilmu pengetahuan. Itu tujuannya. Nah, oleh sebab itu ilmu mantik bisa juga disebut ilmu alat. Betul kan? Ilmu ukur, ilmu logika, ilmu pasti. Itu dia. Atau bisa disebut juga kalau bahasa keren diadong atribut. Perangkat atribut doa supaya sampai ke Allah apa? Sholawat. Itu atributnya. Maka ada ilmu sholawat. Doa itu sampainya karena ada sholawat. Nah itu alat. Bahasa mudahnya gitulah. Kalau antum mau ke Jakarta cepat, alatnya apa? Motor, bus, NPM. Salah. Ya salah. Betul kan? Lion, Garuda kan gitu ya. Betul kan? Jadi ilmu alat susah nggak? Mahal. Mahal kan? Ah, iyalah mahal. Itu malah malas dikaji, malas berkembang. Iya kan? Kira-kira gitu. Jadi ilmu ini untuk bisa memahami pengetahuan atau epistemologi perlu kita ketahui terlebih dahulu kan, sebelum kita sampai sasaran ilmu filsafat. Ya. Nah. Salah satu keistimewaan manusia, mudah dulu kita panjangin ya, panjangin ya. Keistimewaan kita apa? Manusia nih ya, memiliki akal dan pikiran. Ada, ngingetin, betul. Antum istimewa karena milik itu. Kalau enggak itu namanya
Udah nggak enak kan? Kan kita merayap juga, jalan juga, makan juga ya. Wow, sama juga kan. Kelebihan kita karena bisa berpikir. Istimewanya manusia gitu ya. Jadi memiliki akal terhadap sesuatu yang belum diketahui. Dengan itulah merayapnya akal bisa diketahui. Makanya disiplin ilmu. Kalau akal perangkat tidak menggunakannya salah, tidak menggunakan mantik, bisa keliru nggak? Bisa, ya. Karenanya manusia tabiatnya apa? Tabiat manusia itu sering didorong berpikir. Siapa aja? Kalau kambing didorong oleh berpikir nggak? Enggak. Pasti milih makanannya. Manusia itu siapa aja didorong oleh berpikir, walaupun setengah GL, gila. Pasti berpikir dulu. Benar. Makanya jangan heran kalau belum selesai nih ulama ngomong langsung masuk dipotong. Peterapis dia, diamin aja. Diamin aja, biarin aja, dengerin aja, capek ya. Karena manusiawi, dorongan itu ingin dia menyampaikan itu biasa. Nah di sini harus terukur sebelum kita berpikir. Maka di Quran kan, apalah takilun, berpikirlah kamu, gitu ya. Konsep akhlaknya apa tuh Pak? Bisa nggak sabar? Sabar ya, setuju Pak ya konsepnya. Sabar. Kok nggak dapet keping sabar ke sabar, kan serba cepat. Iya, betul kayak gitu. Target untuk sampai diploma S3 kalau cepat ini ketinggalan nih. Ya. Padahal waktu itu Allah yang mengendalikan juga. Ini diajarin pasif dulu tapi benar. Ya. Gitu. Manusia itu tabiatnya didorong oleh berpikir. Setelah itu terus menggunakan pikirannya selama hidup. Baik saat dia mulai balita sampai dewasa. Itu karakter usul. Hanya saja pikiran manusia tidak selamanya selalu menghasilkan sebuah kesimpulan yang benar. Maka diciptakan ilmu ini karena hampir 75% kesimpulannya sering salah. Kalau dapat ilmu ini setidaknya melebihi 50%. Karena itu ilmu mantik tidak mutlak bisa benar. Paham nggak? Oh, gue udah ahli ilmu mantik, gue udah ahli filsafat, semua pemecahan melalui pemikiran saya semuanya benar. Salah. Kenapa? Karena ada tabiat lain. Ya, ke akhlak gak larinya. Udah bener tadi, salahin aja supaya top antum. Siapa tuh? Waswisu fisudu finas, ya kan? Nah di situ sering kalah juga. Ya, itu wilayahnya ada adab. Apa? Saum. Nah, ketangkep nih. Nah, anu stop dulu ya, nanti kembang kemana-mana nih. Nah. Jadi nggak mungkin selamanya walaupun ahli sampai gelar profesor ilmu alat, ilmu ukur, ilmu pasti, ilmu matematik, ilmu kimia, ya, tidak akan bisa menghasilkan kesimpulan yang benar. Bahkan lebih banyak kelirunya. Apalagi kehidupan sekarang. Oleh sebab itu, agar aman dari kekeliruan, turunlah antum. Ya. Jadi kalau antum memecahkan persoalan karena menganggap rumusnya kurang, tahu nggak? Ambil rumus ini, ambil rumus ini, ambil rumus ini. Wah ini udah lengkap nih rumusnya nih. Wah ini selesai nih kesimpulannya. Selesai atau kacau jadinya? Tanya. Diambil solusi kata bapak ini, diambil solusi oleh Ikhwan Iwan, diambil solusi oleh Ikhwan Aris. Kumpulin satu-satu. Selesai nggak persoalannya? Jangan sombong punya ilmu macam-macam, tidak akan selesai. Ya, gitu, kira-kira gitu. Tidak akan menghasilkan kesimpulan.
alias susunya keliru. Oleh sebab itu serakah ilmu menggunakannya juga nggak boleh, tapi serakah ilmu untuk disimpan boleh. Kamang aja kok. Jadi Ustadz Fauzi serakah ilmu untuk disimpan boleh. Kalau disimpan di kepala pusing. Kayak gitu. Jadi hidup itu nukil. Itu yang benar. Karena kita nggak boleh jolim di kepala kan. Oh, diapalin semua buku antum nggak bisa jalan antum ujungnya. Tahu nggak, berat. Benar itu. Karena itu energi. Maka jadilah yaqazan. Tahu yaqazan? Yaqazan itu menggunakannya itu setelah dia memerlukannya. Nabi Umi itu maksudnya begitu. Paham Pak Uji? Nabi itu uminya begitu. Jadi Pak Uji kalau ingin meletakkan satu ilmu jangan di kepala. Di mana? Buat otak tersendiri di luar kepala. Jadi bawa kepala lagi taruh di samping. Itu nggak sains. Itu behit. Aduh, pusing nih. Pasti pusing nih. Dan Andung sampaikan terakhir itu benar loh. Otak itu kan terbagi 3, bro. Yang berpikir kan di sini. Ini kan memori. Ini jangan semua ditaruh di sini. Nggak sanggup. Nggak ada kata-kata gimana caranya memindahkan taruh di belakang. Nggak ada kata-kata. Nggak bisa nu ngomongnya itu. Itu syaraf. Ya, nantilah. Oleh sebab itu agar aman dari kekeliruan, manusia membutuhkan pedoman jalan dalam berpikir dalam satu saluran. Pedoman jalan satu saluran namanya tolnya mantiki. Tol mantiki itu tujuannya, tol mantiki itu umpamanya Pekanbaru ada tol mantiki. Bukan Pekanbaru ada. Banyak benar ikhtibarnya ya. Jadi, Andung simpulkan secara akademis. Fungsi kegunaan ilmu mantik adalah cepat aja dong. Untuk membereskan akal pikiran supaya jangan keliru bisa. Tapi bahasanya gini, yang benar ya. Ini bahasa akademis. Syahru wa istaqdam. Al-mabadu al-mujarad alati yumkinu astikadamuha fi jami'i majalat ulum. Menjelaskan dan mempergunakan prinsip-prinsip abstrak yang dapat dipakai dalam semua lapangan ilmu pengetahuan. Capek, renung dulu. Berarti pikiran yang abstrak itu bisa dipakai untuk ilmu pengetahuan. Karena kalau antum masih abstrak, ya, itu nggak bisa umumnya dipakai ke ilmu pengetahuan. Ya. Hal ini bisa digunakan, bisa dipahami yudif kuata al-tafkir al-mujarad wa yudari wa yutawir kuat al-tafkir wa yakhuluq al-yandibati al-fikir. Wah, pusing lagi. Menambah daya berpikir abstrak, dicharger lagi. Kemudian dilatih mengembangkan daya pemikiran abstrak tadi supaya menimbulkan disiplin intelektual. Daya abstrak itu disiplin keluar sendiri. Karena itu guna bisa mencegah hal itu dari kekeliruan. Andung sendiri bingung ini prakteknya. Teorinya kayak gitu. Ya. Itulah mendidik pikiran abstrak, menyelesaikan supaya berpikir kita pada filsafat tidak keliru.
Kopi mana? Kopi mana? Kopi mana? Andong juga pusing. Kira-kira gitu. Itu udah kesimpulan induk ilmu mantik, jalannya ke sana. Pernah dengar tasdik? Pernah dengar? Itu dimantik loh. Ada yang menafikan hukum. Tawasyur, pernah dengar? Itu mantik, pokok mantik itu. Kok pusing ya? Enggak ya? Kita bahas. Sebelum Anung dalami ini, coba kita menyelidiki, observasi tentang cara berpikir kita dulu. Tentunya melalui koridor ilmu mantik. Solusinya insya Allah ya gini. Pembahasannya mengenai suatu disiplin ilmu tertentu, Anung jelaskan dulu. Dalam kitab-kitab klasik kuning dulu, itu ilmu mantik. Sebaiknya kita perkenalkan terlebih dahulu apa yang disebut mabadi asraf. Jadi ilmu mantik kita harus kenal yang disebut 10 mabadi asraf. 10 aspek dasar yang harus kita ketahui mengenai ilmu yang akan dikaji. Ini enggak mantik saja, ilmu lain begitu. Pakem keilmuan kita harus tahu 10. Ini wilayahnya dosen sebenarnya ini. Jadi antum sebagai murid tahu, nah harus melalui 10 ini nih kalau kita mencari ilmu, ya. Ilmu yang 10 itu yang harus diketahui adalah sebagai berikut. Catat aja, nggak nungure sampai pagi nih. Pertama, al-had, artinya pengertian dan definisi. Setuju? Ini mungkin udah yang tahu nih. Kedua apa? Al-maudu, objek kajiannya. Buat tesis kan kayak gitu ya. Objek kajiannya mana? Ya, yang ketiga, at-syamara. Apa at-syamara? Manfaat dan kegunaannya. Objeknya ada, manfaatnya apa? Kegunaannya apa? Yang keempat, al-fadail, keutamaannya. Yang kelima, an-nisbah, hubungan ilmu tersebut dengan ilmu-ilmu yang lainnya apa? An-nisbah. Yang keenam, al-wadi, peletakan dasarnya. Yang ketujuh, al-isim, namanya apa? Yang kedelapan, al-istimdad, sumber pengambilannya, referensinya. Ya. Aduh, ini suruh buat tesis nih. Enggak, ini ilmu mantik harus ke situ. Kesembilan, al-hukum, hukum mempelajarinya. Ya, harus tahu boleh nggak boleh, mubajir atau nggak mubajirnya. 10, al-masyail. Tahu masyail? Masalah-masalah yang dikaji. Itu dia, jalurnya itu. Apapun ilmunya sebaiknya ke situ dulu. Maka pola kita memecahkannya menjadi benar ke titik sasaran. 10 aspek ini penting untuk dikaji sebagai pengantar dan pengenalan. Itu pengantar, pengenalan. Seharusnya Ustadz Pauji sebagai dosen nggak perlu dicatat itu ya, karena udah melotok ya. Nah, ini jangan-jangan untuk nguji nih nanti nih. 10 dasar mana tadi? Mungkin sulit tuh. Oh, ini istindatnya nggak ada nih. Ulang lagi, coret. Kadang-kadang nggak dikasih tahu itu tuh, kasihan. Jadi tahu ya waktu itu gitu, itu jahil tuh. Seharusnya tunjukin ini kurang nomor 8 ini kurang nomor 3 ini jalurnya, ya. Gitu. Landong turunin lagi kaji, yuk kita turunin. Jadi 10 tadi penting sebagai pengenalan. Rajinnya gini, menyunting perempuan, tuh menyunting, bukan ngelamar ya. Wanita
menyunting wanita itu membutuhkan pengenalan. Di Islam apa namanya? Pacaran nggak boleh, tapi melihat boleh, mengetahui. Sama ilmu juga begitu, apapun ilmunya. Karenanya mengkaji suatu ilmu memerlukan pengantar agar kita tidak salah arah dan tidak salah tujuan. Sampai pedomannya itu, pengenalan seperti ini tidak hanya berlaku bagi ilmu mantik aja kan? Iya kan? Tapi juga berlaku bagi ilmu-ilmu yang lainnya juga. Karena itu ilmu mantik atau logika umumnya dipelajari di pesantren atau santri, di pondok-pondok atau di akademis ya. Berbagai macam ilmu juga seperti yang Anung sampaikan sebelumnya, itu harus ada dasar pengantar. Di antara pengantarnya ada alat lagi, padahal itu alat. Di antaranya ilmu mantik adalah harus tahu gramatika bahasa Arab. Ada jurusannya. Nahu, syarah. Ya. Kalau itu enggak juga repot juga ilmu mantik. Ya. Kitab fikih, kan ada hukum. Ilmu usul, hadis, kemudian ilmu mustalah, kitab tauhid. Aduh, banyak juga ya alatnya. Yang umum berlaku ilmu mantik dipelajari harus ada itu. Nah, seperti santri mengkatamkan kitab, diantaranya yang termasuk alat untuk ilmu mantik ada Alfiyah Ibnu Malik itu. Ya mungkin Ustadz Fauzi pernah sampai ke situ ya. Udah belajar buku ilmu mantik. Sebelum belajar ilmu mantik di UIN ini ada kitab Alfiyah Ibnu Malik. Pernah ya. Bagi sebuah pesantren yang kurikulumnya madrasah yang menggunakan 6 tingkatan kelas ditambah kelas persiapan, umumnya ilmu mantik diajarkan di jenjang terakhir kan. Iya kan? Umumnya ya. Dan wajib dihafalkan berbarengan dengan ilmu balaghah. Ya, wajib kan? Kalau nggak ada balaghah nggak wajib tuh. Yang nggak umum ke dunia Islam, tidak akademis Islamin, sebaiknya dengerin aja dulu sebagai wawasan dulu. Ya, bukan ngecilin nih, nggak. Ya, karena ilmu mantik harus didasari ke situ. Kitab ilmu mantik yang lazim diajarkan khususnya di pesantren atau di akademis Islami di Indonesia adalah kitab. Anu ingin tahu dulu supaya arahnya kemana? Sulamul Munawwaroh, betul nggak? Ya. Karyanya Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Aqdari. Ya. Kalau memang nggak ada kitab lain, ini Anung referensinya itu lebih mudah, ada di Anung, minta aja, jangan ragu, tapi bayar. Ada itu di sini ada. Ya. Ya. Hidup ini pada abad 9 Hijriah 16 Masehi. 1600. Ada di sini. Nggak percaya? Nung tiup aja keluar tuh kitab. Ya. Jadi ilmu mantik dalam kitab ini diurai dalam bentuk nazam. Ya. Nah, itu susahnya. Baitnya berjumlah ya 144. Udah pernah baca Ustaz? Ya, kira-kira gitu ya. Itu dasar untuk mantik loh alatnya. Kitab ini sering dipelajari bersama kitab syarahnya seperti kitab syarahnya. Ada yang tahu nggak? Idalul Mubban karya Syekh Ahmad Al-Damanhuri. Betul? Betul kan? Kumpulin tuh. Pelajarin itu, filsafat jago nanti. Benar nih. Itu maka jangan sepelein kitab lama. Ya. Jadi pengertian sekaligus kegunaan ilmu mantik, letak posisi ilmu mantik bagi pikiran manusia seperti ilmu nahwu, gramatikal bahasa Arab bagi lisan. Orang yang menguasai dan menggunakan kaidah-kaidah ilmu mantik akan terbebas dari berpikir yang salah, insya Allah. Pasti. Mau kan? Terhindar dari pikiran yang salah dan terbuka baginya dari pemahaman yang rumit, seperti halnya orang yang menguasai dan menggunakan ilmu nahwu. Akan terhindar apa? Kalau antum jago ilmu nahwu, akan terhindar apa?
dari kesalahan pengucapan dalam bahasa Arab. Filsafat akan terhindar dari pola berpikir kalau kita memahami ilmu mantik. Tuh. Akan terhindar. Dan mampu memahami kata-kata yang tersusun dalam bahasa Arab kalau kita paham nahwu. Ya. Tasawuf, kalau nggak paham tasawuf itu syariat Islam, nggak ngerti tasawuf. Nah, jadi itu sama itu. Dalam beberapa hal, dong pahami dulu ilmu mantik ini, ada beberapa pendapat ulama perihal mempelajari ilmu ini. Ini termasuk hukum. Tapi ikuti kata Adong. Pelajari ilmu mantik. Ibnu Shalah yang hidupnya 1243 Masehi atau 1181 Hijriah dan Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi yang hidup 1277 Masehi atau 1233 Hijriah mengharamkan belajar mantik. Mengharamkan. Sedangkan ulama lain menganjurkan. Tanya, yang menganjurkan ilmu mantik siapa? Al-Ghazali. Siapa? Al-Ghazali. Ini terekam dalam kitabnya apa? Ini termasuk mantik, tapi udah mendekati filsafat. Catat. Dasarnya adalah untuk mempertajam filsafat kita harus baca sekali dua kali kitab ini, dikarang oleh Al-Ghazali. Idahul Mubban. Idahul Mubban. Ya. Nanti catat aja, dong ini yang belum ada, dong ini yang belum ada. Minta kemari, dong cariin di langit. Itu referensi, kan perlu. Ya. Ini menyusun kitab yang mesti dibaca aja susah loh. Enggak semudah itu loh. Apa kitabnya? Idahul Mubban. Bahkan ada yang mengatakan orang yang tak mengerti mantik termasuk di kitab ini, pengetahuannya apapun, bukan kefilsafat saja, tidak boleh dipercaya. Ekstrim nggak? Ekstrim loh. Itu pentingnya. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mesti dipikirkan lagi secara filsafat. Kalau dia tidak paham ilmu mantik. Cuman orang menggunakan pembahasan itu pakai ilmu mantik kan kita nggak ngerti. Betul kan? Lalu pendapat yang masyhur juga syahih. Harus mempelajari ilmu mantik bagi mereka yang akalnya sudah sempurna. Tahu nggak? Kapan kita sempurna? Udah sempurna Iwan akalnya. Baru boleh belajar ilmu mantik. Karena ini sudah dipelajari, alhamdulillah sampurno sadonya akal awak. Gitu. Kaku banget sih. Nggak yang jawab, udah sempurna berarti akalnya kan? Iya kan? Yang nggak sempurna yang datang kemari butuh. Pasti pulang dia. Gitu kira-kira ya. Bahkan itu syahih katanya. Bagi mereka yang akalnya sudah sempurna dan betul sudah memahami Al-Quran dan hadis. Kita kan udah paham lah sedikit-sedikit Al-Quran. Mungkin pendapat ketiga ini yang melandasi ilmu mantik kemudian dibolehkan di pesantren, di akademis, ya, di UIN. Dasarnya itu. Arti kata boleh mempelajari ilmu mantik kalau akalnya sempurna. Kan antum masuk UIN kalau akalnya nggak sempurna repot. Betul kan? Kan nggak ada. Kamu sempurna nggak akal kamu maka diterima di UIN kan nggak ada disebut gitu. Enggak kan? Ya. Jadi bingung. Kalau kelatak klenek gitu kok bisa sampai tingkat terakhir bingung juga andong ya. Ya. Jadi jangan salahin dosen juga ya. Karena memang syarat ilmu begitu. Ketika seorang santri atau seorang
murid atau seorang akademis mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kemudian mempelajari ilmu fikih dari kitab-kitab Fathul Qorib, Usul Fikih, Waraqat, Latifatul Isyarat, ya, ilmu Nahwu, kitab Abiyah Ibnu Malik, ilmu Syaraf hadis, kitabnya Bulughul Maram, ilmu Mustahalul Hadis, kitabnya Baiquniyah, ilmu tafsir, ilmu tauhid, kitabnya Fathul Awam, Fathul Majid. Kitab ini sudah setidaknya ada baru Anung bolehkan masuk UIN. Kalau enggak. Mungkin berat antum. Begitu cara masuk mendalami Islam. Apalagi ilmu filsafat. Kalau nggak ada 11 macam ini, tidak dibaca, tidak dipelajari, setidaknya tidak dibaca sama sekali, jangan diterima deh itu Ustaz. Jangan terima, usir aja. Repot kita nyampeinnya, nanti ngejar apa? Ngejar diploma. Ya, kok dipersulit ya? Ya itu syarat ilmu begitu. Orang dulu kan belajar ilmu kayak gitu. Udah sampai mana kitab antum? Kitab keduanya tauhid itu sampai mana? Balaghahnya mana? Sampai mana? Semua diuji itu. Ada nggak di UIN nguji gitu? Siap memble itu dosen tuh. Pusing. Kok marah-marah gini dong? Enggak, yang salah kan kita juga. Kalau belajar motor dipersulit sama polisi wajar. Ya. Supaya jangan mati di jalan kan? Ini masuknya dipermudah di UIN. Wah, repot. Hasilnya repot juga deh. Penuh itu masjid sama Garin. Maaf. Ngopi lu. Enggak juga selesai memantik. Ngobrol dulu kan, mantiknya sebenarnya gampang lah. Kalau bakat antum 8 lahir tanpa sesar 8, maka tabiat antum di sini ilmu mantiknya ini. Itu kan enak. Kalau gitu kan enak, ya kan? Iya sampai ke situ nanti. Kalau tanggal segini, pas kita pakai ilmu yang disebut mantiki horizontal, maka akan ketemu ayat-ayat yang tidak terisi pada 9 angka numerik. Disitulah jodohmu berada. Cari lahir itu. Gampang tuh. Mantik juga kan gitu. Itu bukan cocok logi. Iya benar, itu bukan cocok logi. Ada dasarnya. Bukan bukunya berjilid-jilid. Sayangnya nggak didasari dengan ilmu mantik yang benar. Keliru nanti. Ya. Kita lanjutkan dulu. Dasarnya itu tadi. Untuk menjadikan seorang filsafat yang betul-betul mumpuni memerlukan syarat tadi. Jadi kitab-kitab itu memuat beberapa bab fasal yang cukup banyak, mulai dari membahas macam-macam ilmu baru, dolalah, wadi'iyah, lafaz-lafaz, menyamakan lafaz pada makna, kuli-kuliyat dan juz'iyat, pembagiannya mu'arif, qodiyah, hukumnya tanakut, aksil mustawa, qiyas syakal, susunan dalam qiyas, juga pembagian hujjah. Aduh. Ngerokok dulu lah dong. Kita langsung ke mantik deh. Tutup ke sana ya. Mantik itu perlu dipahami, dijelaskan dulu. Ini udah masuk mantik nih. Tasyawur dan tasdik. Dibantu. Tasyawur itu apa? Tasdik itu apa? Ini udah masuk mantik. Langsung contoh praktek. Tasawur dan tasdik bisa kita temukan. Salah satunya di kitab ilmu tauhid, kata tasawur dan tasdik. Nama kitabnya Fathul Majid karya Syekh Nawawi Banten. Cari kitab sendiri, kamu nggak akan ngomong. Bukunya itu susah. Beliau mengatakan, memberi label hukum atas sesuatu merupakan cabang dari penggambaran atau pembuangan pikiran.
Ulang. Sesuatu, hukum sesuatu atas sesuatu, hukum atas sesuatu itu merupakan cabang dari penggambaran atau pembuahan pikiran. Itu yang disebut tasawur. Apa? Tasawur. Masukin ke kepala. Karena itu, sebelum menjelaskan sifat-sifat Allah dan Rasulnya, Asmaul Husna dan Asma al-Syarifah, sifat 20 dan sifat 22 Muhammad, harus tahu tasawurnya. Kedua-dua ya Muhammad, kalau langsung dong. Disimpul. Sebenarnya 99 semuanya. Itu tasdik. Pasti pusing nih. Nanti enggak. Mana yang wajib, mustahil dan jaiz? Urai itu. Kalau 99 repot. Masih tasawur. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, beliau mengetengahkan pengertian ketiga kategori tadi, wajib, mustahil, jaiz. Ini sebagai referensi di era informasi sekarang. Kadang kita terburu-buru melakukan tasdik. Hati-hati bagi ulama. Tadi kan aku melakukan tasdik, kemudian tasawuf, nggak sadar kan? Yang diam sejenak itu ada pengertian. Itu supaya jangan naik, jangan naik. Makanya kalau misalnya jadi dosen, ya, ada dosen yang ustaz itu seperti kereta api cepat. Wah, sangat begitu dia. Salah itu. Bukan begitu. Banyak loh ustaz sekarang ngejar target. Nggak bisa begitu. Ini ilmu mantik nih. Dia ada transfer yang berbeda di antara kedua bawahan antara kecerdasan kalau dan kecerdasan. Ikuti dulu aturannya. Ya. Jadi kadang kita terburu-buru melakukan tasdik tanpa terlebih dahulu bertasawur secara baik, betul kan? Ya. Yakin anda di tasawur apa? Tasdik belum sampai ke titik, nanti anda kasih tahu apa tuh yang dua makna tadi. Ya. Padahal urutan tasdik itu setelah tasawur. Urusan tasdik itu setelah tasawur. Murid diam aja ya, ini untuk dosen. Catat itu. Jadi urutannya mana dulu? Urutannya tasdik itu setelah tasawur. Oh itu. Jadi sabar ya. Sahih dan tidaknya tasdik tergantung pada tasawurnya. Betul kan? Praktek semacam ini membahayakan karena sikap kita terhadap suatu hal berpotensi bertolak belakang dengan kenyataannya, tapi perlu supaya bergerak pikiran. Jadi mengajar juga harus ada berpolitik di akliyahnya. Ayo, repot nggak metode mantik itu? Pesan yang menulis kitab ini Al-Bantani ini fenomenal loh. Itu relevan dengan kita yang sering terburu-buru memotong, menyelesaikan. Gue udah tahu nih, ada orang menjelaskan nasihat dipotong langsung tak. Pada dasarnya pasti mantiknya murni, kimiawi,
Salah itu. Itu salah. Tujuannya bukan di kepala atau tindakan. Hati-hati. Nah, mana nih? Jangan terburu-buru. Beliau menasihati ini seorang saya dari Banten ya, Banten ya, itu pinter banget ya. Dalam memperbaiki tidaklah berdasarkan pembacaan yang sepintas. Tahu nggak? Orang itu menyampaikan keluhan kan sepintas. Nggak boleh begitu. Ya. Tapi dengan angan-angan. Jadi kita menyelesaikannya harus dengan angan-angan dulu. Kira-kira mana? Kira-kira. Jangan dipraktekin kan? Justru kalau berangan-angan, saja nganggo saya kan gitu kan? Enggak begitu. Karena ada pepatah. Pepatah ini dari Syekh Al-Bantani nih pepatahnya. Adat al-afka aladi ajrawa takyirat ala syai sahiril fa'il bisabab fish fahu. Betapa banyak seseorang yang melakukan perubahan atas sesuatu yang telah benar karena salahnya pemahaman. Banyak orang yang melakukan perubahan atas sesuatu sebetulnya sudah benar, nggak perlu dirubah. Paham nggak? Ya, karena salahnya pemahaman. Filosofi benar ya, betul. Tapi benar kan? Itu salah satu ilmu mantik. Kitab mantik ini kemudian oleh Syekh Abdurrahman Al-Qudari, nah, jadi awalnya dari Al-Bantani, dipelajari, dikembangkan, diperluas sampai dunia lain, ya, jazirah kita keluar dari Al-Bantani sampai ke Malaysia, yang lain, Brunei, ya. Yaitu judulnya berubah. Jauharul Maknun. Apa namanya? Pernah dengar? Jauharul Maknun. Nah itu dia. Itu kita mantik semuanya. Ya. Kitab tersebut terakhir ini menjelaskan di Jauharul Maknun ada di sana sisipan ilmu ma'ani di bayan balaghah yang bisa membantu dalam memahami bahasa Al-Quran. Kalau kita membahas kitab ya. Ya ini di situ mantik itu karena alat. Hal pertama yang harus kita ketahui dari suatu ilmu yang kita kaji tentunya adalah takrif. Apa? Takrif. Apa arti takrif? Tanya nih, gimana akademis? Apa? Takrif itu definisi. Bahasa Arabnya takrif. Definisinya mana? Ya. Dengan mengetahui definisi atau takrif dari suatu ilmu, kita akan tahu persoalan apa saja yang akan dikaji dalam ilmu tersebut. Kan itu kesimpulannya. Di samping kita juga akan diberikan gambaran sejauh mana manfaat dari ilmu yang akan kita kaji tadi. Karenanya ada dua jenis definisi yang kita kemukakan untuk memperkenalkan suatu ilmu. Ini semuanya sama. Satu, definisi yang menekankan bilhad. Penekannya pada objek kajian, namanya bilhad. Yang kedua, definisi yang lebih menekankan pada aspek birasa. Pernah dengar birasa? Aspek kegunaannya. Kalau jadi dosen udah SKS berapa nih? Ya, sombong banget dong ya. Enggak. Ini membuktikan hanya satu ya. Jangan terlalu takut merasa harus ke UIN sekian SKS. Ya. Sebetulnya di sana itu hanya mengejar diploma. Antum harus berusaha keluar untuk menguatkan yang ada di diploma tadi. Duduk Pak. Makanya Antum suka sekali kalau mereka langsung terjun ke dunia dakwah, langsung diam di masjid seperti Galil. Bukan rendah. Betul. Makanya kalau
di mana kamu tinggal? Kalau dosen gitu, saya jadi garing, langsung kamu lulus aja deh, cum laude. Ini cum laude nggak pernah jadi garing, repot. Kemana lagi ngaji ini? Enggak, karena itu amalannya langsung. Ya, kegunaannya jelas, dirasa. Definisi berdasarkan objek kajian bilhad dilihat dari sudut objek kajiannya. Biasanya ilmu mantik diartikan sebagai berikut. Kalau objeknya menekankan pada objek kajian, ya, di ilmu mantik, artinya begini: al ilmu alladzi yahad an al ma'lumat al tasawuriyah wal tasdiqiyah min haitsu qauniha tawasilu illa mudhirun tawassurihim wa tasdiqihim. Artinya gini, ilmu yang membahas tentang pengetahuan berbentuk tasawur dan tasdik, tadi belum dijelaskan, yang sudah diketahui sebagai jalan yang dapat mengantarkan kita menuju tasawur dan tasdik yang belum kita ketahui. Sudah mulai terbuka. Ya. Jadi ada dua kata kunci untuk memahami definisi tersebut, yaitu kata tasawur dan kata tasdik dalam mempelajari ilmu mantik. Apa itu tasawur dan apa itu tasdik? Kan unik gaji di sini. Dibuat pusing dulu, tasawurnya dijelaskan, analisanya kan. Nah, tapi kesimpulannya nanti terakhir. Nah, itu rahasia seorang dosen. Sampai enggak? Jangan kasih tahu kesimpulan dulu, nanti dia males. Ya. Nah, antum sebagai murid cari kesimpulannya di luar. Karena dosen itu jahilnya di itu, jahilunnya itu. Tahu nggak? Mahalnya kan tasawurnya kan, bukan tasdiknya kan. Ada dua kata kunci yang harus kita pahami dalam ilmu mantik: tasawur dan tasdik. Tasawur dan apa itu tasdik? Bahasan mengenai dua istilah ini dijadikan satu bab ya. Nah, secara tersendiri. Tapi untuk sementara Andung coba kita permudah memahami definisi tersebut secara sederhana dulu ya. Kita bisa memaknai tasawur itu sebagai gambaran kita atas sesuatu tanpa ada unsur penghukuman. Menggambarkan ke sesuatu tanpa ada punishment, penghukuman, itu namanya tasawur. Ini Iwan paham ya? Paham, alhamdulillah. Jangan ngangguk dong. Kalau nggak paham, saya belum paham. Nggak apa-apa, cari sendiri. Ngajarin. Nah, Anung capek kan? Anung sendiri bingung-bingung nih, gimana menemukan poin daripada ilmu mantik. Ya. Contoh misalnya, ini baru contoh. Ada orang menyebut kata Alexis. Alexis. Merenung dulu. Kira-kira apa tuh maksudnya? Praktek mantik nih. Nah sekarang ada kata mande. Pasti bekerja itu kepala. Alexis belum bekerja, mande udah bekerja. Karena antum sudah praktek tasdiknya. Udah pernah ke mande, itu pantai itu. Ya kan, itu indah tuh. Tapi Alexis, ayo, kan ada orang kayak gitu kan? Itu kan ilmu kayak gitu kan? Nah, tempat yang belakangan ini sedang diperbincangkan. Kalau ada yang tahu, diam dulu. Di medsos ramai itu pernah tuh. Karena dia melakukan tawasur melalui dunia awang-awangnya. Kemudian terbayangnya dalam benak antum hotel mewah. Tambah tuh pengertian Alexis. Iya kan? Yang bernama Alexis. Nah, dalam bahasa ilmu mantik, ini contohnya gitu. Pengetahuan antum itu terhadap Alexis yang tidak disertai penghukuman namanya tasawur. Namanya apa? Tasawur. Itu tidak disertai dengan penghukuman. Nah, karena di sana antum hanya membayangkan saja, tidak menyertakan atribut apa. Kira-kira Alexis nih nama ini nggak cocok di masjid ini kayaknya di hotel. Itu tasawur. Sampai
Mudah-mudahan ini iktibar ini bisa keterima lah. Ya, kira-kira gitu. Tapi ketika antum berkata, ada yang ngomong mendengar informasi Alexis itu adalah surga dunia, berubah lagi. Alexis itu adalah menjadi tempat maksiat. Berubah. Dan antum menerima kenyataan tadi, maka itu namanya tasdik. Itu baru disebut artinya tasdik. Setelah ada tambahan yang antum yakin tambahan itu benar, maka namanya itu tasdik. Kira-kira penerapan antum dalam epistemologi disiplin ilmu bisa nggak itu? Bisa lah. Gitu aja lah. Gitu aja. Assignment pembenaran harus diulang dengan informasi. Itu perlu jangan terburu-buru. Jadi tasawur itu ialah pengetahuan kita dalam bidang ilmu mantik terhadap sesuatu yang tidak disertai penghukuman. Sedangkan tasdik adalah pengetahuan kita terhadap sesuatu beserta penghukuman di atasnya, baik secara afirmatif maupun negatif. Di ilmu mantik disebut bin nafi al-itsbat. Itu dia, itsbat. Nah, objek kajian ilmu mantik itu adalah putarannya di sana segala jenis maklumat yang berbentuk tasawur dan tasdik, yang pada akhirnya akan mengantarkan kita kepada bentuk tasawur dan tasdik lainnya. Naik lagi yang belum kita ketahui pada hakikat dan kebenarannya. Karena terus berputar nyari, maka Allah kasihan, turunlah wahyu. Setelah ada wahyu seharusnya antum hano. Kalau tidak ada wahyu lagi, marxisme liberal. Kalau tidak yakin kepada wahyu, maka itu disebut orang yang tidak beriman. Aduh, putar-putar gunain otak tuh pusing juga dong ini. Begitu ilmu mantik. Misal yang sering dijadikan contoh dalam buku-buku mantik ialah manusia. Di buku mantik menyebutnya al-insan. Kita tahu manusia, tapi hakikat manusia itu sendiri kan kita nggak ketahui sebelumnya. Itu disebut majhul. Hakikatnya belum diketahui, disebut majhul. Nah, agar kita mampu memperjelas gambaran itu mengenai manusia, disitulah masuknya tugas ilmu mantik. Ialah mencari maklumat tasawur yang sudah kita ketahui tadi tentang manusia itu. Menjelaskan sisi yang belum kita ketahui tentang manusia tadi. Misalnya, kita tahu bahwa manusia itu termasuk salah satu jenis hewan. Ya, betul kan? Jadi manusia itu salah satu jenis hewan, benar tuh. Dia bergerak, dia berjalan, dia makan, dia minum dan sebagainya. Lalu setelah kita telaah lebih jauh, ternyata pada manusia itu ada satu hal yang membedakan di antara makhluk-makhluk yang lainnya tadi, yaitu berpikir. Iya kan? Maka setelah kita mengetahui sekian banyak tasawur, gambaran tentang diri kita sebagai manusia, kita bisa menyimpulkan di akhir bahwa manusia itu adalah, ini nggak Islam juga tahu, al-haywan al-natik. Dia apa artinya? Hewan yang berpikir. Gitu. Itu gunanya ilmu antum lulus tuh langsung clear, kom laut gitu. Karena udah ngerti, pada cuma gabungin aja kan. Ya, gitu. Sedangkan contoh dalam aspek tasdik, itu tasawur contohnya, tasdik nih. Misalnya ada pernyataan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi. Hanya itu aja dapat informasinya. Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi. Tapi kita kan tidak pernah tahu apakah kenyataan itu benar atau tidak. Bukan kata sejarah kan. Kita kan sudah ada tasawurnya menjadi tasdik kan, menjadi yakin. Itu umat muslim kan.
Ini seandainya tasawurnya nggak ada, ya arti kata dia terbatas. Muhammad SAW itu adalah nabi, tapi kita tidak pernah tahu apakah kenyataan itu benar atau tidak. Dengan kata lain, pernyataan tersebut masih bahasa mantiknya majhul. Apa namanya? Majhul. Terutama bagi orang yang tidak punya iman. Nabi Muhammad sebagai nabi, lalu apa tugas ilmu mantik? Kalau nggak ada Qurannya, kalau Quran langsung sampai kan? Sama halnya dengan contoh tasawur tadi yang Anung sebutkan. Tugasnya ialah mengulas hal-hal yang dapat membuktikan kebenaran kenyataan tadi. Walaupun nggak ada referensinya. Ya, karenanya contoh di atas berbentuk proposisi, bahasa mantiknya qodiyah. Qodiyahnya mana? Maka jalan untuk membuktikan kebenarannya harus melalui silogisme yang disebut kias. Misalnya, pembuktian kebenaran pernyataan tadi kita buktikan melalui rumusan silogisme. Itu ilmu mantik sebagai berikut. Premis minornya itu sih bahasanya apa pengertiannya? Muhammad SAW mengaku sebagai nabi dan membawa mukjizat. Itu yang disebut premis minor. Kemudian premis mayornya, itu ilmu mantik. Setiap orang yang mengaku dirinya nabi dan membawa mukjizat, jelas itu nabi. Itu apa namanya? Premis mayor. Kemudian konklusinya, waduh tambah pusing. Apa sih konklusi? Terima dulu aja ya. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pasti nabi. Itu konklusi. Jadi kesimpulannya dapat. Dari sudut objek kajiannya, ilmu mantik, ilmu yang mengulas tentang informasi yang banyak tadi melalui tahapan yang sudah kita ketahui, baik yang berbentuk tasawur maupun tasdik, sebagai jalan yang dapat mengantarkan kita kepada pengetahuan yang sebelumnya kita tidak ketahui. Itulah birasam, artinya definisi berdasarkan keagungan dan kegunaan. Definisi yang paling populer dan paling mudah adalah definisi yang kedua tadi di ilmu mantik ini, ialah Allatun kunun niyatun tashimu murna'atuha al-jinna al-kataifi al-takwir. Anu sendiri puyeng juga ya. Anu ngomong aja lah. Artinya alat pengukur nalar, yang kalau dipatuhi akan mampu menjaga kita dari kesalahan antum berpikir. Jadi memang harus disiplin banget. Makanya sulit mungkin orang menjabarkan ilmu ini ya. Tapi insya Allah di bagian bab kedua nanti praktek amalannya begitu. Nung pancing nanti. Pikiran antum apa? Kesana. Mesti kesini. Melalui ilmu mantik begini. Mau nggak? Semua persoalan berguna itu. Nggak perlu pakai alat-alat 2 tambah 2 4. Lahir tanggal sekian. Nggak perlu pakai itu. Itu dulu. Mau nggak nih? Mau ya? Nah, ujungnya antum bisa merosok. Kok dosen kok mau ini nyonya apa? Oh, rokoknya anu kok. Gitu. Mau ya? Itu gunanya ilmu pelet. Singkatnya, ilmu mantik adalah ilmu yang membahas tentang aturan dan kaidah-kaidah berpikir. Yang kalau kita indahkan kaidah-kaidah tadi, niscaya kita akan selamat dari kesesatan berpikir. Ya. Sampai di sini mungkin akan muncul pertanyaan. Kita naikin lagi. Pertanyaannya apa sih, Dong? Betulkah kaidah-kaidah tadi akan menjamin kita tidak salah berpikir? Jawab. Betul tuh. Ngapain capek-capek ya? Iya kan? Ngapain capek-capek ngaji ini? Nggak mutlak. Nah itu yang mahal ilmunya. Belum tentu. Belum tentu. Karena bisa jadi ada orang yang salah dalam memahami kaidah tadi. Kesalahannya di kaidah, bukan ilmunya. Iya. Kaidahnya. Kalau di Andung bahasanya adab.
Adabnya yang salah. Orang yang sedang menasihati sesuatu jangan motong. Kalau tidak diminta solusi. Sepakat? Sepakat? Nah, gitu. Kira-kira gitu. Atau tidak mengindahkan sama sekali. Ilmu ini hanya akan menjaga kita dari kesalahan berpikir, kemudian salah kaidah. Itu gunanya ilmu mantik. Di filsafat penting, sangat penting. Kemudian dibakukannya itu dipatuhi oleh kita, dipahami dengan benar. Itu alasan kenapa dalam definisi tadi dicantumkan kata, tadi Andung belum sebut, ada kata yang disebut mura'atuha. Pematuhannya harus jelas, harus ada guru. Insya Allah nanti di bab kedua Andung ajarin. Antum salah tuh. Bukan begitu maksudnya. Berarti nggak mengikuti kaidah-kaidah ilmu mantik. Nah, tanya di UIN dosen sering ngomong kayak gitu nggak? Ini salah nih. Bukan ke sini. Ada di tesis yang sifatnya tekstual. Ini nggak pakai titik. Ini harus pakai titik di koma. Itu gampang. Bukan begitu maksudnya. Karena bisa jadi ada orang yang mengetahui kaidah tapi dia tidak mematuhinya. Betul kan? Itu jahilun. Dia tahu kaidahnya begini, tapi tidak dipatuhin, jahil namanya. Jika itu yang terjadi, maka sudah pasti dia akan terjebak walaupun paham ilmu mantik pada kesalahan berpikir. Itu maksudnya. Jadi objek kajian kita di poin kedua ini bahwa yang menjadi objek kajian utama ilmu mantik ialah segala jenis informasi yang berbentuk tasawur dan tasdik. Al-maklumat al-tasawuriyah wa al-tasdikiyah yang sudah kita ketahui sebagai jalan yang dapat mengantarkan kita pada pengetahuan baik tasawur maupun tasdik yang belum kita ketahui sebelumnya. Misalnya kita mendengar sebuah agama bernama Islam, dipermudah, dan kita belum tahu makna definisi yang tepat untuk kata Islam tadi. Jika kita ingin mengetahui hakikat Islam, maka tentu hal yang pertama kali kita lakukan ialah mengumpulkan informasi, betul kan? Iya kan? Nah, yang kita tahu seputar Islam, informasi itu ada yang berbentuk tasawur, konsep. Ada juga yang berbentuk tasdik, achievement. Nah, tugas ilmu mantik mengantarkan kita dari pengetahuan yang sudah diketahui tadi menuju pengetahuan lain yang belum kita ketahui. Dari tasawur juga yang sudah kita ketahui menuju tasawur lain yang belum diketahui. Dari tasdik yang sudah diketahui menuju tasdik lain yang belum diketahui. Dan untuk sampai ke sana tentunya kita membutuhkan panduan, kaidah-kaidah yang benar. Ilmu ini mengajarkan kita kaidah-kaidah berpikir yang benar. Dengan pengetahuan kaidah berpikir yang benar, maka kita juga bisa bertindak dengan berucap dengan benar, tidak asal-asalan. Ilmu ini juga mengajarkan kita untuk berpikir secara sistematis dan mendalam. Dengan cara berpikir seperti ini, niscaya kita tidak akan mudah terjebak pada hasutan pemahaman-pemahaman radikal. Kita tidak akan menjadi orang yang mudah terprovokasi, mudah menghakimi, dan mudah merasa diri antum benar. Marah-marah loh. Oh, itu gunanya ilmu mantik. Cara berpikir semacam ini sangat kita butuhkan di kondisi sekarang. Apalagi kita hidup di tengah-tengah terpaan hoak, fitnah, yang kadang menimbulkan perdebatan yang tidak sehat. Dengan mempelajari ilmu ini, kita juga bisa menjadi orang yang kritis sekaligus tidak mudah menghakimi. Tidak mudah menghakimi, merasa benar sendiri orang yang berbeda paham. Kepada orang-orang yang beda paham. Jadi selama ini kita mudah termakan oleh hasutan berita-berita yang tidak benar. Nah, dengan mendalami ilmu mantik kita akan dididik untuk menjadi orang yang berpikiran matang dan tidak mudah menerima sesuatu yang belum pasti benar. Selain itu, yang tak kalah pentingnya, ilmu ini juga dapat memperteguh keimanan kita melalui akal. Itu. Orang iman itu kan taklid. Karena kata Quran. Pertanyaannya kalau Quran nggak ada, iman nggak melalui akal. Nah, itu gunanya mantik. Beda.
Jika selama ini kita mempercayai keberadaan Tuhan, kenabian, kewahyuan, Al-Quran, dan sebagainya melalui teks-teks suci, maka dengan ilmu mantik kita memperteguh keyakinan kita dengan bersandar pada dalil rasional, berpikir yang benar, maka akan menguatkan keyakinan tadi. Lebih kuat kan? Nah, itu kelebihan persoalan yang dibahas dalam setiap disiplin ilmu pasti terdiri dari dua hal yang disebutkan tadi, yaitu tasawur dan tasdik. Setiap ilmu itu pasti terdiri dari sekian banyak rangkaian konsepsi dan proposisi. Dan dua hal itu menjadi pembahasan terpenting dalam ilmu mantik. Karena itu ilmu mantik berguna bagi semua ilmu, bukan tidak berguna. Apa aja ilmunya? Dakwah, syariat, fikih. Itu makanya disebut tasawuf, mantik. Tasawuf tanpa mantik bohong tasawufnya. Setelah kita tasawuf sudah mengerti mantik, itu ilmu paling dasar. Bisa digunakan untuk ilmu-ilmu yang lainnya. Ilmu paling kuno. Kalau ditanya ilmu berpikir. Berpikir ada dasarannya. Karena berpikir itu terkait dengan logika. Logika itulah ada susunan satu ilmu yang disebut mantik. Nah, jadi karena itu ilmu mantik berguna bagi semua ilmu. Setiap ilmu misalnya pasti selalu membutuhkan yang namanya ta'rif. Tadi udah disebut. Dan untuk membangun ta'rif yang tepat hanya bisa dilakukan jika kita mempelajari ilmu mantik. Dalam buku Islam klasik kita juga sering disuguhkan oleh perdebatan panjang para ulama. Tanpa memahami ilmu mantik, kita akan kesulitan untuk membedakan mana yang argumen yang bisa dipercaya dan argumen yang sulit diterima, termasuk di ilmu sahihnya suatu hadis. Tanpa ilmu mantik kita tidak akan tahu mana kias yang benar dan mana kias yang salah. Mana yang argumen yang sesuai dengan kaidah-kaidah rasional dan mana yang tidak. Singkatnya, ilmu mantik sangat berguna dalam memahami semua ilmu, tak terkecuali ilmu-ilmu juga agama. Harus. Kaitannya dengan ilmu-ilmu yang lain. Tadi kan runut 10 tadi. Secara konsep ilmu mantik tentu berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Tapi jika dilihat dari objek kajiannya, ilmu ini jelas memiliki kaitan yang erat. Setiap ilmu itu pasti terdiri dari kumpulan konsepsi, proposisi. Sedangkan dua hal tersebut merupakan objek kajian ilmu mantik. Kita akan mampu membangun konsepsi dan proposisi yang benar kalau kita mempelajari kaidah-kaidahnya. Dan kaidah-kaidah tersebut dikaji dalam ilmu mantik. Dengan demikian, meski secara konseptual bi'itibar ma'fumi, ilmu ini berbeda dengan ilmu yang lain, tapi topik yang menjadi pembahasan utama dalam ilmu ini adalah topik yang pasti akan selalu ditemukan dalam ilmu yang lain. Tadi Pak Rewel, karena sudah Andung jelaskan, tapi Andung mengingatkan kembali gitu. Itu maksudnya. Ini nggak mantik juga nih Andung. Bukan begitu. Peletakan dasar. Ada yang berkata bahwa orang yang pertama kali menggunakan ilmu mantik, itu kan tadi dari 10 tadi, ada peletakan dasarnya, adalah Aristoteles. Kurang bijaksana Antum. Ya. Peletakan dasar ilmu filsafat Aristoteles. Kurang bijaksana Antum. Ya. Apakah kamu tidak berpikir? Kata Allah kan. Udah 13. Jadi siapa yang ngasih tahu? Kalau kita mau lebih teliti, sebetulnya Aristoteles itu bukan orang yang pertama kali menemukan ilmu filsafat atau mantik. Ilmu ini sudah dikenal sejak zaman Socrates. Bukan juga Socrates. Yang kemudian dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Plato. Bukan juga Plato. Bahkan sebagian sejarawan mengatakan bahwa ilmu ini juga dikenal dalam peradaban timur. Orang Cina, orang India, Buddha, Buddhisme, Hinduisme. Juga bukan mereka. Aristoteles adalah orang yang pertama kali mensistematasikan, diciutkan, dan mengkodifikasikan. Betul? Makanya kalau ada orang yang menemukan ilmu sesuatu itu menjabat gelar profesor, bohong, abal-abal. Dikte aja itu. Betul kan? Nyontek aja, semua ilmu contek sebetulnya. Nah, makanya pas dikasih cum laude atau misalnya profesor, jangan mau. Iya, jangan mau. Berat. Setelah itu beberapa abad setelahnya ilmu ini dikembangkan oleh filosof muslim.
Di antaranya Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Ghazali, Ibnu Rusyid, dan ulama-ulama lainnya sampai sekarang. Perlu dicatat bahwa Aristoteles hanya meletakkan prinsip-prinsip dasarnya saja. Buku-buku mantik yang ada sekarang kebanyakan sudah diimprovisasi. Betul kan? Improvisasinya kan jadi enak kan? Kalau musik pakai improvisasi enak kan? Itu jadi mahal kan? Betul kan? Ah ya, berimprovisasi kita. Gitu, ya. Oleh para sarjana muslim. Karena itu keliru besar jika ada yang berkata bahwa ilmu ini sudah tidak penting lagi untuk dikaji. Keliru nggak? Keliru. Kenapa? Karena bersentuhan dengan Aristoteles. Tidak perlu dikaji. Itu bukan muslim. Dalam ilmu ini juga akan bersentuhan dengan pahami Al-Ghazali. Yang langsung bersentuhan dengan Quran. Ibnu Sina, Al-Farabi, Ilmu Rusyid, dan para raksasa intelektual muslim. Sangat perlu. Antum tahu karena kesalahan. Mengapa ilmu ini dinamai ilmu mantik? Kata mantik adalah bentuk masdar mim dari kata kerja nataqa, yantiku, yang dalam bahasa Indonesia diartikan mauta, berbicara. Dengan demikian dari sudut kebahasaan mantik berarti al-kalam. Jadi di Islam itu mantik adalah al-kalam, ilmu kalam. Oh, di kalam-kalamin jadi sulit. Al-kalam. Lalu apa hubungannya antara kata tersebut dengan ilmu yang membahas tentang kaidah berpikir? Apa hubungan antara kalam dengan berpikir? Tentu ada. Kalam itu banyak di Quran. Ketika antum berpikir, sebetulnya akal antum sedang berbicara. Poin. Ketika antum berpikir, akal antum juga sedang berbicara. Akal nggak di sini, akal di sini. Nuh pernah sampaikan. Ketika ini ngomong, ini juga ngomong, selalu seimbang tuh. Ya. Kalau antum nafikan di atas, ya, antum nggak bisa ngomong. Jadi hubungannya begitu. Akal antum sedang ngomong, sekalipun tidak mengeluarkan suara. Antara kalam yang kita ucapkan dengan makna yang kita pikirkan memiliki kaitan yang sangat erat seharusnya, bukan dipisahkan. Itu mantik. Kalau di agama apo kato hati, kata orang Minang, harus sesuai apo yang diucapkan. Itu mantik. Susah ya orang sekarang kan. Apo kato hati babedo apo nandika toan. Nyasar pikiran orang. Ya. Makanya ilmu ini dinamai mantik. Caro mangece. Ya. Seolah-olah mengisyaratkan pembicaraan nalar kita ketika kita berpikir. Nah, agar pembicaraan nalar kita itu terstruktur, bukan benar. Terstruktur. Maka dibuatlah kaidah-kaidah. Ilmu sebagai tuntunan. Kaidah-kaidah tadi bisa kita temukan dalam ilmu mantik. Nah, dalam bahasa Arab ilmu ini juga dinamai, di samping kalam itu udah induk. Pernah dengar ilmu al-mizan, ilmu al-miyar, ilmu al-ulum, ilmu kawani al-fikir, ilmu al-insibat. Itu mantik. Isinya mantik. Dan nama-nama lainnya dilokalkan. Di antaranya di Minang ilmu waka, indak baraka, ada kata-kata itu kan. Nah, itu terkait dengan kalam, ucapan. Dari mana ilmu ini diambil? Nah, yang terakhir, ke-10. Tentu bukan dari Al-Quran. Awalnya. Karena manusia dikasih pikiran sama Allah, awalnya dari pikiran antum. Duduk. Nah, hadis ya, apakah bukan dari Al-Quran, apakah bukan dari hadis, atau bukan teks-teks suci lainnya? Sumber pengambilan ilmu mantik awalnya dari akal pikiran manusia. Sampai yang mencetuskan awal memang Aristoteles, Socrates, Plato, bisa kan?
Karena tingkat kecerdasan akal manusia itu bertingkat-tingkat, kan beda-beda. Tapi ada hukum-hukum akal yang baik, disadari atau tidak, sudah menjadi kesepakatan kita kan. Hukum-hukum yang disepakati itulah yang kemudian dijadikan dasar utama ilmu mantik. Dasarnya itu. Jadi kalau secara tingkatan tidak dipakai ilmu mantik itu. Jadi dalam hal ini pengenalan ilmu mantik udah cukup. Tinggal kita bermantik kiria. Kapan? Hari Jumat. Insya Allah. Clear ya? Mengenalkan ilmu mantik. Dasar udah paham? Udah. Di Quran ada. Ternyata sumber asal ilmu mantik adalah ya akal antum semuanya. Dan tiap hari antum bermantik. Karena gak ada ilmunya, sering nyelonong boy. Nasihatin orang, tambah rancu orang. Sampai? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.